Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-6 di triwulan ini kita belajar tentang dari dalam keluar. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini menjadi 4 bagian. Ini berdasarkan per hari. Yang pertama hari Minggu dan hari Senin Markus 7 ayat 1 sampai 23. Hari Selasa, Markus 7 ayat 24-30. Hari Rabu, Markus 7 ayat 31-37. Hari Kamis, Markus 8 ayat 11-21. Nah, dari 4 bagian ini, saya bagi lagi menjadi 5 bagian. Berhubungan dengan, yang pertama berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua berhubungan dengan masalah yang terjadi. Yang ketiga berhubungan dengan pernyataan unik atau apa yang Yesus lakukan yang unik, yang tidak biasa. Kemudian yang keempat, respon dari orang-orang yang dicatat di sana. Dan yang kelima, pernyataan tentang siapa itu Yesus. Kita lihat satu persatu, pelajaran hari Minggu dan hari Senin, Markus 7 ayat 1-23. Peristiwa yang dicatat adalah adat istiadat orang Yahudi sehubungan dengan hal cuci tangan. Kemudian masalah yang dihadapi atau yang terjadi, murid-murid Yesus makan dengan tidak cuci tangan. Dan ini dianggap melanggar adat istiadat orang Yahudi. Sehingga orang Farisi mempermasalahkan hal itu dan datang kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, pernyataan Yesus. Ini pernyataan yang tidak biasa. Yesus katakan, yang masuk dari luar ke dalam itu tidak menajiskan, tetapi yang dari dalam keluar itu yang menajiskan seseorang. Nah, respon dari murid-murid Yesus tidak paham dengan pernyataan Yesus. Padahal Yesus sedang mengatakan dari dalam keluar itu maksudnya dari dalam hati. Karena hati adalah pusat kehidupan. Kalau hatinya bersih, yang keluar juga bersih. Tutur kata, tingkah laku, perbuatan. Tapi kalau hatinya kotor, yang keluar juga kotor. Jadi Yesus sedang berbicara soal hati. Nah, yang kelima, pernyataan tentang siapa itu Yesus. Di Markus pasal 7 ini menyatakan bahwa Yesus itu penegak hukum. Karena Yesus ini membela hukum Musa dalam perjanjian lama. Ini sehubungan dengan hukum moral, 10 hukum di sana. Jadi ini bagian yang pertama di pelajaran hari Minggu, dan hari Senin berhubungan dengan hati sebagai pusat kehidupan. Pelajaran hari Selasa, Markus 7 ayat 24-30. Berbicara tentang wanita Sirofenisia. Masalah yang terjadi, anaknya kerasukan roh jahat. Dia datang kepada Yesus dan meminta kesembuhan. Kemudian respon Yesus atau pernyataan Yesus, ini pernyataan unik, tidak biasa. Tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pernyataan Yesus seperti kasar ya. Tapi anjing yang dimaksud adalah anjing rumahan. Nah, orang ini, wanita ini, responnya, dia paham, dia tidak tersinggung, harusnya tersinggung. Tapi dia tidak tersinggung, dia paham bahwa Yesus sedang tidak menyinggung dia. Itulah sebabnya dia katakan bahwa betul, tapi anjing itu menunggu remah-remah yang jatuh dari anak-anaknya. Jadi dalam hal ini dia punya iman kepada Yesus, sehingga pernyataan yang tentang Yesus di bagian kelima, Yesus itu berkuasa atas roh jahat karena anaknya akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, Markus 7 ayat 31-37, ini tentang orang tuli dan bisu. Masalah yang terjadi, orang itu tuli dan bisu. Kemudian apa yang Yesus lakukan kepada orang itu, Yesus memasukkan jari ke telinga dan mengoles ludah ke lidahnya. Ini kan satu hal yang tidak biasa, yang unik, yang seharusnya orang tuli ini merasa jijik, tersinggung ya, tidak mau begitu. Tapi responnya, orang itu percaya. Dia mengerti bahwa Yesus mau menyembuhkan dia, makanya dia diam saja dan percaya. Nah, pernyataannya adalah Yesus itu penyembuh dan akhirnya orang ini sembuh. Kemudian yang terakhir, Markus 8 ayat 11-21, ini tentang orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Kemudian masalah yang terjadi, Yesus tidak merespon, akhirnya pergi bersama dengan murid-muridnya ke perahu, dan masalahnya tidak ada roti yang dibawa. Kemudian Yesus menyatakan, ini pernyataan yang unik, berawas-awaslah terhadap ragi orang Farisi. Ragi yang dimaksud di sini adalah ajaran orang Farisi, tetapi respon dari murid-murid Yesus tidak paham dan tidak mengerti. Murid-murid Yesus menganggap bahwa Yesus sedang mengatakan jangan membeli roti di luar, begitu. Tapi maksud Yesus ini ajaran orang Farisi. Jangan kamu percaya. Kamu jangan percaya kepada ajaran orang Farisi. Nah, itulah sebabnya, maka Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, berapa jumlah sisa dari ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan roti dan ikan, 12 bakul. Kemudian ketika memberikan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Sudah cukup. Apakah kamu tidak paham? Jadi murid-murid Yesus menganggap bahwa Yesus khawatir karena tidak bawa roti. Tapi Yesus mengingatkan bahwa dia itu kebutuhan, sumber kebutuhan. Dia adalah roti hidup.
Nih, ini pernyataan yang terakhir. Yesus adalah roti hidup. Karena ketika murid-murid tidak membawa roti, dikatakan hanya sebuah saja, saya katakan bahwa yang dimaksud di sana adalah Yesus sebagai roti hidup. Dia sumber kehidupan. Inilah 4 bagian yang saya catat di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, dan dari masing-masing ini mau menyatakan tentang hati. Di sini berbicara tentang hati. Iman dari wanita Sirofenisia berasal dari hatinya. Iman dari orang tuli dan bisu ini berasal dari hatinya, dan ajaran yang harus diterapkan dalam kehidupan, yaitu ajaran Yesus, harus berasal dari hati. Dari dalam keluar. Kalau hatinya bersih, yang keluar, yaitu tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan juga pasti akan bersih. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.